Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Shalom. Shalom itu artinya salam damai sejahtera. Karena itu Paulus menuliskan bersukacita dalam segala hal, termasuk ketika kita diperhadapkan dengan duka cita. Kenapa? Karena kematian orang Kristen adalah kematian yang punya jaminan. Jaminannya adalah keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini dibuka dengan pembukaan yang berkata, dituliskan oleh pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya semua yang ada di bawah sinar matahari ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang bakal, semua nanti akan lenyap. Karena itu pengkhotbah sendiri mengunci kalimat ini di pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Dia katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita pengkhotbah, dia hanya punya dua tema. Tema tentang kesia-siaan, dan kedua adalah tema yang sia-sia itu akan kita dapatkan kembali ketika kita mempraktekkan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kalimat terakhir dari kitab Pengkhotbah pasal 12, semua akan dibawa ke pengadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 2 ini adalah pembukaan dari ayat-ayat selanjutnya. Ayat 3 dan seterusnya sampai 11 itu dibuka dengan kata kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia, termasuk hidup manusia di dunia ini. Sia-sia dalam arti kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Hidup kita di dunia ini adalah suatu perjalanan yang akan ada batasnya. Kemarin Opa meninggal jam 12.22. Beberapa waktu yang lalu Opa, karena itu Opa tidak suka sebenarnya dipanggil Opa, mesti dipanggil Bung. Tapi bagi saya yang dari Sulawesi, rasa kualat kalau aku panggil Bung orang yang sudah tua. Tetapi beliau rupanya suka dipanggil Bung. Ya, jadi mesti dipanggil Bung Nandung. Luar biasa hebat. Berarti jiwa mudanya itu ada, semangatnya itu ada, walaupun sudah seumur begitu. Kira-kira diperhadapkan dengan kita, apakah kita juga punya semangat? Anak-anak ada semangat, walaupun papa sudah meninggalkan kita. Apakah kita punya semangat? Semangat melanjutkan bagaimana keteladanan hidup yang dia berikan selama dia hidup. Ya, mungkin akan bilang begini, ada anak buah, wah pendeta, keteladanan apa Opa dia pernah marah sama saya? Itu keteladanan. Berarti dia marah karena ada bikin salah. Betulnya tak? Betul. Dia ada bikin salah sampai Opa marah.
Tidak mungkin orang tua tidak akan memberi nasihat atau marah kepada anaknya kalau ditinggal. Apalagi sudah bikin pulang Pak Pendeta. Satu kali mungkin baru togor dengan senyum, 2 kali mulai dengan nyinyir, ketiga kali awas ya, 4 kali kita dengan ini. Kira-kira bagaimana sampai dialek sudah terpengaruh. Tapi saya tahu orang Ambon pasti bakal mengingat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 88 tahun. 77 tahun 8 bulan 14 hari itu detailnya umur orang tua kita ini. Pati. Kemarin juga waktu doa saya sudah panggil Pati. Saya takut panggil Pati, jangan dia sementara saat itu dia hafal Bapeko. Jadi saya panggil Bapak, rupanya senang. Ya, menyanyi mampir lagi sama dia paksakan. Bukan dia paksakan, tapi dengan sukacita menyanyi. Doa habis doa, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Pulang-pulang terima kasih. Dan kami juga yang berkunjung ada pengharapan, Opa akan sehat kembali. Tetapi kita tidak tahu rahasia Tuhan. Ya, kira-kira Pak Pendeta 2 detik yang akan terjadi di depan Bapak sudah tahu? Tidak tahu. 2 detik tidak tahu. Apalagi 1 jam, apalagi 1 hari. Tidak ada yang tahu. Kemarin itu kami berharap Opa sembuh, sehat. Karena dia kemarin. Ya, itu Pendeta Megi telepon saya pagi-pagi nangis. Tapi begitu sembuh di rumah sakit. Ternyata dia sama-sama. Kenapa? Opa ini sudah bicara. So tidak tahu itu kan sudah tidak sadar. Tapi ketika kami pergi kemana? Opa baca. Ya. Nah itulah. Dalam 77 tahun 8 bulan 14 hari. Saya mau katakan berdasarkan firman bahwa hidup kita di dunia ini sia-sia. Ya. Sia-sia dan hati kita punya batas waktu. Setiap kita juga punya batas waktu. Ya. Memang keterpisahan bisa membawa kesedihan. Tetapi Paulus bilang, janganlah kamu bercita-cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus punya pengharapan. Karena kematian kita bukan kematian yang sia-sia. Di balik kematian ada pertanggungjawaban kehidupan. Ini adalah pengharapan bagi kita sekalian orang percaya. Jadi anak-anak cucu boleh bersedih, tapi jangan lewat sedih seperti yang Paulus bilang. Ya, jangan lewat sedih. Seolah-olah orang ini tidak akan pernah bertemu. Orang yang sedihnya berlebihan. Mungkin dalam pikirannya, saya tidak mau baku dapa dengan Opa. Saya tidak mau baku dapa dengan Papa. Saya tidak mau baku dapa lagi dengan saudara. Ya, tetapi dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Orang mau baku dapa di sana. Ya, orang mau baku dapa. Itu jaminan. Jadi jangan meragukan. Kalau pengkhotbah ini memberi pelajaran, pengajaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi di bawah sinar matahari ini sia-sia, tetapi yang sia-sia itu kita akan dapatkan kembali ketika kita mempraktekkan apa yang diberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu berduka dan waktu bercanda. Tetapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tetapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal, yang memberi hidup kekal. Ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tetapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup kekal, yang memberi hidup kekal. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Baiknya yang ketiga, pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saatnya kita akan prosesi penutupan peti. Sebelum peti ditutup, mungkin ada keluarga yang mau
atau saudara-saudara sekalian yang ingin menyaksikan sekali lagi untuk boleh melihat khotbah kita, dipersilahkan.
Tiba saatnya mengantar saudara, opa, ayahanda, Bapak Peter Nanlohi sampai di Taman Pemakaman Tebet Bulo. Sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan dari buku liturgi nomor 10 ayat 1, bait 1 dan 4. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila nama Tuhanku, Kau berikan kemenanganmu. Takut di mau seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi penghiburan bagi kita yang berduka cita. Dengarlah penghiburan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kesaksian Yohanes 11 ayat 25. Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak membawa sesuatu ketika keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kesaksian Ayub pasal 1 ayat 21b. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada Bapak Peter Elisa Hendrik Nanlohi, yang telah dijalaninya selama 77 tahun, 8 bulan 14 hari di dunia ini, ia pun berkenan memanggilnya kembali kepadanya. Maka sekarang kita akan memakamkan jenazah kekasih kita ini.
Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Itu kesaksian Mazmur 90 ayat 3-6. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian kesaksian Yohanes 5 ayat 25. Karena itu kita bersyukur kepada Allah telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum berakhir sudah ibadah di pemakaman, kita sebelum pemberkatan kita bernyanyi dari nomor 3, dari buku liturgi nomor 3, Bila Sangkakala Menggegar. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan, bila nanti dibacakan nama orang pada saat itu, aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayatnya yang kedua. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhan dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari, dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita menerima berkat. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Lagu amin. 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 Demikianlah ibadah pemakaman yang kita lakukan saat ini, dilanjutkan dengan penutupan liang lahat. Disilakan kepada yang bertugas. Sesudah itu nanti dalam penutupan ini akan diiringi dengan puji-pujian yang akan dipimpin di antara dua penatua, ibu dan bapak, sambil kita itu. Sesudah itu baru nanti peletakan krans bunga dan selanjutnya. Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan duka cita yang dalam kepada keluarga besar Nanlohi. Kiranya kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan menjadi bagian semua keluarga. Maksud saya keluarga Nanlohi Parinama.
Parinusa, sorry. Keluarga Nanlohi Parinusa. Pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga. Situ. Opa, selamat jalan, Opa. Yang memberi cahaya, yang memberi cahaya, salibmu, salibmu yang kumuliakan, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga pada dalam surga kami. Hingga dalam surga kami. Ada penantian. Ada penantian. Pada kaki salibmu ku ingat kurban. Pada kaki salib ku ingat kurbanmu. Dalam jalan hidupku, dalam jalan hidupku, ku kenang selalu. Ku kenang. Silakan yang masih mau menghamburkan menyampaikan itu untuk bunga-bunga, disilakan. Kalau tidak, petugas akan menutup liang lahat ini. Masih ada? Silakan. Iya, masih ada. Tunggu, masih ada satu. Mari, Bu. Liang iya. Dilanjutkan petugas, kalau ada yang masih berkerinduan memberi bunga, nanti kalau liang lahat sudah ditutup baru taruh lagi di atasnya. Shalom, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kami mewakili keluarga besar Nanlohi Parinusa mau mengucapkan terima kasih atas ucapan duka yang disampaikan kepada keluarga maupun juga perhatian kasih yang boleh kami terima di dalam masa duka ketika Tuhan memanggil kembali papi yang kami kasihi, Om, Saudara, Opa, Om Peter Elisa Hendrik Nanlohi, usia 77 tahun, 8 bulan, 14 hari. Dan kami mengizinkan izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus, yang pertama untuk Gembala dan Majelis Gereja Pope
Bapak Efraim Mamaha dan juga seluruh majelis serta semua warga jemaat yang sudah datang melayani menopang keluarga kami dalam duka cita ini. Juga untuk gembala, segenap pekerja dan jemaat dari GBI HOS Bintaro, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pihak Rumah Sakit Siloam Karawaci yang juga sudah menolong. Lalu selanjutnya kepada pimpinan dan juga Yayasan 3 Penuai Indonesia dengan segenap Dewan Guru Penuai Indonesia School. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan dari pendopo Real Property. Demikian juga untuk pihak RT 001 RW 020 Kelurahan Bojong Nangka yang telah membantu keluarga dalam mempersiapkan tempat persemayaman orang tua terkasih kami. Selanjutnya juga terima kasih kepada pihak TPU Menteng Pulo. Dan akhirnya kepada semua kaum keluarga Handai Taulan, teman-teman, sahabat, semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kasih yang diberikan kepada keluarga dalam masa duka ini. Dan secara khusus kami sekali lagi memohon doa agar kiranya Tuhan yang terus boleh menghiburkan seluruh keluarga yang berduka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Pendeta Alex. Selanjutnya, peletakan karangan bunga secara simbolis berurutan. Dipersilakan keluarga. Dari anak yang tertua.
Yesus.